bedanya waktu belajar di sini sama belajar di Kroasia itu, of course aku mau share kira-kira tips atau triks apa yang aku gunain selama proses aplikasi aku ke ISMA. Halo Depolers, kembali lagi di Ngopi Selik, ngobrol pintar seputar politik. Episode kali ini tentunya nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Dan yang paling penting, hari ini kita akan memberikan topik yang dimana akan memberikan informasi kepada Depolers supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri loh. Nah, hari ini kita akan membahas topik tentang ISMA, yang dimana narasumber kita hari ini berasal langsung dari Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita kenalan langsung yuk ke narasumber kita. Halo Bang. Halo Oyen. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku baik, Oyen gimana? Ya baik juga dong. Nah, Abang mungkin bisa perkenalan diri dulu ke Depolers yang ada di rumah. Oke. Halo Depolers, kenalin nama aku Hanif Restian Pratikno, bisa dipanggil Hanif. Aku dari Departemen Ilmu Politik Angkatan 2020 dan kemarin aku ikut program ISMA tahun 2022. Nah Bang, topik ISMA ini merupakan topik yang sangat menarik ya Bang, yang dimana bisa memotivasi para Depolers di rumah supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri nih. Nah, kita mau kasih info dulu ke Depolers di rumah kalau ISMA ini kepanjangannya Indonesian International Student Mobility Award. Wah, bahasa Inggrisnya emang agak gimana gitu ya Bang? Terus kalau ISMA ini merupakan program dari Kampus Merdeka atau Kemendikbud yang bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi seluruh mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengembangan diri di luar negeri. Nah, untuk Bang Hanif sendiri, kami mau cari info nih gimana sih pengalamannya di luar negeri. Dan sebelum itu kita mulai dari pertanyaan, kenapa sih Abang tertarik mengikuti ISMA ini dan hal apa sih yang memotivasi Abang sehingga Abang ikut ke program tersebut? Oke, sebenarnya kalau misalnya aku bisa cerita alasan pertama kenapa aku pengen apply ISMA, itu jujur belajar ke luar negeri atau kayak studi ke luar negeri itu udah jadi kayak mimpi aku dari kecil. Oh, dari kecil mimpinya berarti ya Bang? Dan mungkin karena background organisasiku juga di kampus, karena aku sempat join salah satu organisasi itu yang bergerak di bidang kepemimpinan dan juga kayak interaksi sama kayak masyarakat internasional juga. Jadi dari sana berangkat kayak kayaknya aku butuh pengalaman yang lebih dari sekedar online aja deh gitu. Berarti dari ikut organisasi tersebut memotivasi Abang supaya dapat hal yang lebih, nggak stop di situ aja ya. Nah, untuk ISMA Abang sendiri, Abang di negara mana pertukarannya? Aku sendiri itu kemarin ISMA tahun 2022, aku dapatnya di Kroasia. Kroasia. Nama universitasnya University of Zagreb, di ibu kotanya di Zagreb. Wow, keren. Nah, menjelang Abang pendaftaran ISMA ini, apa aja yang Abang persiapkan? Mulai dari daftar, terus prosesnya gimana gitu? Oke, berarti aku ceritain dari daftar terus. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara formal daftar ISMA itu ada beberapa komponennya. Yang pertama itu mungkin secara administratif kayak dari transkrip nilai, terus surat-suratan dan surat komitmen pernyataan. Terus kita juga ada nyiapin dokumen berupa CV, terus juga kita nyiapin dokumen berupa essay juga diminta, dan pada akhirnya kalau misalnya kita udah lulus semua syarat administratifnya, kita nanti bakal diseleksi ke sesi interviewnya kayak gitu. Dan setelah sesi interview nanti baru ada pengumuman final untuk penerimaannya kayak gitu. Pernah nggak sih Bang kayak merasa insecure gitu tuh, kayak gue nggak bakalan lolos gitu loh, terus tiba-tiba kan hasilnya kan lolos juga. Gimana tuh perasaan Abang setelah melewati beberapa proses tersebut gitu? Oke. Jujur aku waktu awal-awal itu sempat ngerasa interview banget, tapi satu hal yang bikin aku yakin untuk lanjut itu sebenarnya dari teman-teman aku waktu apply sih, bener. Jadi kebetulan waktu apply itu aku nggak sendiri. Kebetulan aku waktu itu ada berempat atau berlima temanku yang sama-sama mau daftar ke ISMA. Jadi sebenarnya itu sih yang memotivasi aku, kayak ngerasa kayaknya aku bisa deh untuk coba lagi. Padahal aku ngerasa kayak awalnya insecure ya Pak ya. Iya. Apalagi saingannya tuh banyak nggak sih Bang? Betul. Iya benar-benar.
Nah, kalau untuk program ISMA ini kan yang paling krusial itu kalau keluar negeri itu kan masalah biaya tuh Bang. Terus gimana sih cara mengatasi hal tersebut gitu? Biar Depolers di rumah pada tahu gimana. Jadi sebenarnya kalau misalnya di ISMA, teman-teman kalau misalnya mau daftar ISMA itu sebenarnya nggak usah cemas lagi masalah biaya, karena di ISMA sendiri itu udah nge-cover semua komponen beasiswa untuk teman-teman pergi ke luar negeri. So kalau misalnya aku bisa bilang yang perlu kita siapin ya mental dan juga knowledge kita untuk ke luar negeri itu sih. Tapi kalau misalnya aku bisa buka-bukaan juga sebenarnya yang harus kita siapin itu mungkin awalnya itu mungkin untuk biaya pembuatan visa. Terus yang kedua itu mungkin untuk biaya asuransi itu pakai uang kita sendiri dulu. Jadi ada sistem di pembiayaan ISMA itu yang pakai sistem reimbursement. Jadi pakai uang kita dulu, nanti bakal diganti sama ISMA-nya. But overall itu untuk semua biaya itu di cover. Jadi nggak perlu takut. Oh, berarti bakalan diganti ya Bang, nggak perlu cemas lagi Depolers di rumah kalau mau ngikutin program ISMA ini. Nah Bang, selama Abang di Kroasia, ada nggak sih hal yang membuat Abang terkesan atau mungkin hal-hal yang membuat Abang kaget nih, kan mungkin culture shock beda banget mahasiswa di sini dengan mahasiswa di sana. Gimana tuh Abang ngatasinya waktu di luar negeri? Jadi yang aku notice banget bedanya waktu belajar di sini sama belajar di Kroasia itu emang bener-bener kalau misalnya sebelumnya ada stigma kayak mahasiswa di Eropa atau di Amerika itu kayak individualistik banget, dan aku ketemunya emang gitu adanya, dan memang bener-bener di kelas itu bahkan selama 1 semester itu nggak banyak interaksi, bahkan dari kita ke mahasiswa sana, even dari mahasiswa sana dengan teman-temannya itu nggak banyak interaksi. Jadi aku bisa bilang kalau misalnya di kelas itu emang individualistik dan agak kompetitif. Jadi kalau misalnya dari cara belajarnya itu sebenarnya lebih bebas sistemnya itu. Mungkin kalau misalnya kita di ilmu politik juga kayak nge-encourage banget untuk kelas yang partisipatif, dan di sana emang gitu banget, kayak setiap orang itu tiba-tiba tunjuk tangan, tiba-tiba membukain. Berarti ambis ya Bang ya? Yes, lebih kayak gitu sih. Nah, sejauh itu Abang udah dapet temen gitu nggak sih yang kayak akrab atau gimana? Kan seperti yang bilang tadi individualistik. Betul. Kan, gimana tuh Bang, ada dapet temen nggak di sana gitu? Nah benar. Jadi kalau misalnya aku bisa bilang sebenarnya tempat untuk nyari teman, apalagi misalnya teman-teman pergi exchange itu, kalau misalnya di kelas itu I think agak sedikit susah, karena emang bener-bener kita kayak fokus ke apa yang mau kita belajar di kelas itu. Tapi kalau misalnya sesudah kelas, katakanlah ketika ada perkumpulan mahasiswa exchange dari negara-negara ini, itu mereka kayak welcome banget, dan aku rasa di situ sih tempat kita bisa kayak make friends atau kayak ngejalin interaksi satu sama lain, dan mereka bakal welcome banget di situ gitu. Oke. Nah waktu Abang di luar negeri kan pasti kan nggak semuanya tuh bisa diajak jadi teman gitu. Betul. Pernah nggak sih Bang kayak merasa tersisih atau sendiri gitu? Apalagi kan kita pertukaran pelajar gitu kan, berarti beda banget teman-teman di sana dengan di sini. Gimana tuh? Pernah nggak Abang ngerasain itu gitu? Jujur pernah. Tapi karena aku sebenarnya waktu ISMA kemarin ambil beberapa mata kuliah di beberapa fakultas juga. Jadi ada satu fakultas yang emang benar-benar di kelas itu sebenarnya aku sendiri yang dari Indonesia kayak gitu. Dari Indonesia. Jadi aku waktu itu find it a bit hard untuk kayak at least minta tolong kalau misalnya ada kesulitan, tapi all in all mereka kalau misalnya ditanya itu pasti bakal respons dan bakal kayak nolong banget. Jadi maksudnya kayak kelihatan dari luar sih mereka agak cuek, tapi kalau misalnya udah kita approach dan kita kayak hey can you help me with this, hey can you share with me with this, I mean udah bisa pasti dibantuin ya Bang. Oke. Nah Bang, setelah beberapa lama di luar negeri nih, kira-kira ada nggak sih Bang pengaruh terhadap diri Abang sendiri, perbandingannya tuh sebelum dan sesudah mengikuti ISMA? Ada nggak sih perbedaan yang dihasilkan dari ikut kegiatan tersebut? Kalau misalnya aku bisa kategoriin jadi dua, sebenarnya ISMA itu impact banget ke aku itu secara akademik satu, dan non akademiknya aku juga bisa bilang banyak banget. Kalau misalnya di akademik, aku bisa bilang sebenarnya sebelum ISMA aku mikir kayak ya proses pembelajaran kita di sini, ya maksudnya aku udah kayak lumayan familiar banget dan maksudnya udah used to that. Tapi ketika aku pergi ke ISMA, di program ISMA di luar negeri, aku ngelihat banyak banget perbedaan dari cara belajar dan juga gimana sih kira-kira motivasi mereka untuk belajar dan untuk
tahu lebih banyak lagi, aku ngerasain banget perbedaan akademiknya. Mungkin kalau misal aku bisa rasain perbedaannya itu mungkin di lebih ke kompetitif daripada mahasiswanya itu sih. Itu kalau misalnya di akademik. Terus kalau misalnya di non akademik, aku ngerasain banget setelah ISMA itu aku bisa kayak ngelihat sesuatu. Mungkin ada istilah-istilah kayak ngelihat sesuatu kayak drone view dari atas, kayak ngelihat sesuatu itu secara lebih luas. Aku coba untuk ngelihat sesuatu dengan cara itu setelah aku lulus dari ISMA, dan aku ngerasa bahwa setelah ISMA ini sih yang bikin aku pengen banget nge-encourage teman-teman, apalagi Depolers, untuk apply di program exchange, apalagi ISMA, karena balik dari ISMA itu aku ngerasa banget sense of awareness dan juga belonging kita ke kayak mungkin apply untuk master di luar negeri atau ngelanjutin pendidikan itu jauh lebih tinggi daripada mungkin sebelum aku exchange. Jadi aku ngerasa kayak exchange itu ngebantu banget untuk nge-build percaya diri kita gitu sih. Berarti pengaruhnya itu kita lebih percaya diri ya Bang, kita nggak berhenti sampai di situ aja, tapi ada hal yang lebih ingin kita gapai lagi ya. Nah Bang, selanjutnya tuh untuk sebelum kita akhirin video kita hari ini, Depolers pasti kan penasaran nih Bang, gimana sih cara daftar ISMA, dan satu lagi dari Bang Hanif sendiri, apa sih tips and tricksnya kalau mau daftar ISMA nih? Oke. Sebenarnya kalau misalnya cara daftar ISMA, mungkin dari teman-teman Depolers juga udah sempat cari-cari atau nge-scroll cara daftarnya gimana dan persyaratan administratifnya apa aja. Tapi mungkin itu bisa dibaca, dan kalau misalnya aku mau share, of course aku mau share kira-kira tips atau tricks apa yang aku gunain selama proses aplikasi aku ke ISMA. Jadi waktu aku apply ISMA dulu, aku sadar banget sebenarnya waktu proses aplikasi itu kan ada step yang pertama urus berkas. Terus juga ada sesi interview, dan juga kita bakal buat essay. Jadi aku ngerasa bahwa untuk di step pertama itu untuk ngurus berkas, mungkin itu kita bisa ngurusin sendiri. At least kalau misalnya kita udah baca, kita udah bisa ngerti. Tapi untuk step yang kayak nyiapin essay dan juga interview, aku ngerasa kalau misalnya 2 step ini bakal bisa banget kalau misalnya kita dapat bantuan atau support dari mungkin teman-teman yang udah pernah ngejalanin program dari ISMA juga. Jadi for example, mungkin untuk contoh buat essay. Kalau misalnya kita buat essay, mungkin emang at least kita baca dan kita ngerasa oh udah bener, dan aku ngerasa kalau essayku udah bagus, mungkin kita bisa ngerasa kayak gitu. Tapi sometimes ketika kita kayak minta tolong ke teman-teman atau kakak-kakak yang udah pernah ikut ISMA, kak kira-kira boleh liatin essayku nggak? Kira-kira mungkin ada istilah namanya proofread gitu. Saling diskusi berarti ya Bang ya? Saling diskusi. Oh mungkin di poin ini kamu bisa improve lagi, mungkin poin ini bisa dibikin lebih kuat lagi gitu. Jadi kalau misalnya aku ngerasanya dengan kita bisa minta tolong proofread itu bisa bikin essay kita itu lebih solid lagi, dan mungkin bisa nolong kita lebih untuk proses aplikasinya. Terus yang kedua untuk interview juga, aku ngerasa kalau misalnya untuk interview itu penting banget untuk kita awalnya bisa ada yang namanya mock interview gitu. Itu semacam kayak simulasi sebelum kita interview beneran. Jadi kalau aku nggak salah di ISMA angkatan tahun kemarin itu udah nge-compile pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kira-kira bakal keluar di seleksi ISMA. Jadi kita bisa tuh kayak ngesimulasiin ke temen yang kita percaya atau ke kakak-kakak kayak kak boleh minta tolong jadi kayak tes-tes gitu ya Bang ya? Tapi pertanyaannya karena udah personalized dan udah itu banget, jadi aku ngerasa kayak kita bisa lebih kebiasa gitu sama pertanyaannya gitu sih. Oke. Nah satu lagi Bang, yang terakhir, gimana tips and trick supaya kita tuh mau belajar bahasa Inggris gitu, terus gimana sih supaya gampang gitu ngafal-ngafal vocabnya gitu. Oke. Oh iya, tadi aku sempat lupa juga mention kalau misalnya ada English proficiency testnya juga ya. Kalau misalnya saran dari aku sih sebenarnya kayak kita sesimpel denger musik atau misalnya nonton film, I think itu udah cukup nolong banget, apalagi untuk comprehend dari bahasa Inggrisnya itu juga, apalagi untuk listening dan juga untuk speaking, at least itu bisa ngebantu. Tapi kalau misalnya kita bisa aku bisa ngasih contoh dari diriku sendiri. Aku sometimes suka banget kayak nulis-nulis, mungkin random aja kayak mungkin caption atau cerita untuk diri sendiri aja, dan aku ngerasa sometimes pas kita ngelakuin itu nge-stimulate diri kita untuk mikir kira-kira ini bahasanya apa. Berarti supaya kita terbiasa gitu ya Bang? Yes, betul. Kalau misalnya kuncinya itu sih aku ngerasa kalau misalnya udah lebih terbiasa, ntar bakal bisa juga. Nah mungkin ada closing statementnya, mungkin Bang Hanif bisa kasih quotes hari ini tapi pakai bahasa Inggris buat Depolers supaya termotivasi ikut ISMA Bang. Oke, untuk quotes ya, Oke, motivasi terakhir atau last sentence yang aku bilang,
So, yang mau aku bilang adalah the greatest journey and the notorious connection are outside of your comfort zone. So aku pengen kalau misalnya teman-teman mau apply, just go for it. Jangan takut akan apapun yang terjadi di muka, karena believe it, like the greatest journeys are outside of comfort zone. So let's go out of our comfort zone. Wih, keren banget bahasa Inggrisnya. Yang penting percaya dan berusaha ya Bang. Nah mungkin itu aja sesi kita hari ini Bang. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini, dan semoga Depolers termotivasi untuk daftar ISMA. Nah untuk Depolers di rumah jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas. Nah see you, dadah dulu Bang.